saya akan menjelaskan tentang sistem atmosfer dan biosfer. Nah, atmosfer itu adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi dan berfungsi sebagai pelindung dari radiasi berbahaya serta menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Nah, sementara itu, biosfer adalah bagian bumi yang menopang segala bentuk kehidupan, mulai dari organisme, mikroskopis, hingga flora dan fauna besar. Nah, kedua sistem ini terpadu dan saling mempengaruhi, membentuk kesetimbangan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita di planet. Nah, selanjutnya yaitu pemahaman tentang atmosfer dan biosfer membantu kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta memahami perubahan yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti pemanasan global dan perubahan ekosistem. Nah, pada presentasi ini kita akan menjelajahi struktur atmosfer, dinamika cuaca dan iklim, serta siklus karbon dan nitrogen yang vital dan biosfer. Selanjutnya itu ada struktur atmosfer. Yang pertama ada troposfer. Nah, di mana troposfer itu adalah lapisan terendah atmosfer, tempat berbagai fenomena terjadi seperti hujan dan angin. Selanjutnya ketinggiannya itu sekitar 0 sampai 12 km dari permukaan bumi dan mengandung sebagian besar uap air. Selanjutnya ada stratosfer, yaitu lapisan tempat lapisan ozon berada yang berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari dan menjaga kehidupan di permukaan bumi agar tetap aman. Selanjutnya ada mesosfer yang terletak di atas stratosfer. Lapisan ini itu melindungi bumi dengan membakar meteor yang memasuki atmosfer sehingga mencegah mereka mencapai permukaan. Selanjutnya ada termosfer dan ekosfer, yang dimana termosfer adalah lapisan paling luar yang sangat tipis dan menjadi tempat satelit dan aurora. Selanjutnya di atasnya itu ada ekosfer yang merupakan transaksi menuju luar angkasa. Oke, baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cuaca dan iklim. Yang pertama kita akan bahas mengenai cuaca. Jadi cuaca itu adalah di mana kondisi atmosfer yang terjadi dalam waktu singkat di suatu tempat, seperti hujan, panas, atau angin pada hari tertentu. Di mana faktor yang mempengaruhi cuaca itu ada suhu dan kelembaban, ada curah hujan dan angin, ada lintang ketinggian dan arus laut. Lalu yang kedua itu adalah iklim. Iklim itu merupakan rangkaian pola cuaca rata-rata yang berkembang selama puluhan hingga ratusan tahun di suatu wilayah yang menentukan karakteristik lingkungan setempat. Contohnya seperti Indonesia itu dia memiliki iklim tropis, yaitu dua cuaca saja, musim kemarau dan musim hujan. Lalu berikutnya itu adalah siklus karbon, di mana peran karbon sendiri itu karbon berperan sebagai elemen penting dalam kehidupan dan siklus energi bumi, terutama bentuknya sebagai CO2 atau karbon dioksida di atmosfer. Lalu perannya, proses utamanya karbon, fotosintesis oleh tumbuhan itu dia menyerap karbon dioksida. Lalu respirasi organisme dia itu melepaskan karbon dioksida. Pembaharan bahan bakar fosil dan dekomposisi bahan organik itulah yang membuat karbon itu tercipta. Lalu karbon ini juga salah satu ancaman untuk manusia, di mana karbon dioksida yang terlepas itu dia akan melayang hingga ke atmosfer atau lapisan ozon. Karbon inilah yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, kita masuk pada topik yang berikutnya adalah siklus nitrogen. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu siklus nitrogen. Nah, teman-teman, siklus nitrogen adalah proses sirkulasi dan transformasi unsur nitrogen. Itu lambangnya N di atmosfer, tanah, air, dan organisme hidup. Nah, nitrogen ini juga sangat penting bagi kehidupan karena menjadi komponen utama asam amino, protein, dan asam nukleat. Itu atau DNA dan RNA. Walaupun 78% atmosfer mengandung nitrogen atau N2, bentuk ini tidak bisa langsung diserap oleh tumbuhan.
Oleh karena itu, diperlukan serangkaian proses biologis dan kimia agar nitrogen bisa dimanfaatkan. Nah, teman-teman, mungkin di dalam PPT kami hanya terpapar 3 tahapan, tetapi saya menambahkan 2 tahapan yang mungkin tidak ada dalam PPT di bagian siklus nitrogen. Nah, teman-teman, adapun tahapan dalam siklus nitrogen ini. Kita masuk tahapan yang pertama adalah fiksasi nitrogen. Nah, di sini proses mengubah nitrogen atmosfer atau N2 menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap tumbuhan, seperti amonia NH3 atau ion amonium NH4+. Di dalam fiksasi nitrogen ini ada beberapa bagian, yaitu ada 3. Yang pertama adalah fiksasi biologi. Nah, fiksasi biologi ini dilakukan oleh bakteri seperti rhizobium atau bersimbiosis di akar tanaman polong. Yang kedua adalah azotobakter, dan yang ketiga adalah cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Bagian yang kedua adalah fiksasi non-biologi. Nah, fiksasi non-biologi ini oleh petir, di mana menyebabkan reaksi antara N2 dan O2 menjadi terbentuk nitrat NO3-. Pada bagian yang ketiga adalah fiksasi industri, yaitu proses Haber-Bosch untuk membuat pupuk. Nah, tahapan yang kedua adalah nitrifikasi atau nitrification, di mana proses oksidasi amonia NH3 atau NH4+ menjadi nitrat NO3- oleh bakteri nitrifikasi. Di dalam nitrifikasi ini ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah nitrosomonas, mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2-. Tahapan yang kedua adalah nitrobakter, mengubah nitrit menjadi nitrat NO3-. Nah, nitrat adalah bentuk nitrogen yang paling mudah diserap tumbuhan. Yang ketiga adalah asimilasi atau assimilation. Nah, di sini assimilation itu tumbuhan menyerap nitrat NO3 dari tanah. Yang kedua, nitrat ini digunakan untuk sintesis asam amino, protein, senyawa nitrogen lain. Dan yang ketiga adalah hewan mendapat nitrogen dengan memakan tumbuhan atau organisme lain. Yang keempat adalah amonifikasi atau ammonification. Nah, amonifikasi ini merupakan proses penguraian bahan organik seperti bangkai, urin, kotoran oleh bakteri dan fungsi menjadi amonia NH3 atau ion amonium NH4+, yang dimana organisme yang berperan adalah Bacillus, Clostridium, dan Pseudomonas. Tahapan yang kelima adalah denitrifikasi atau denitrification. Ini merupakan proses pengambilan nitrat NO3- menjadi nitrogen gas N2 oleh bakteri anaerob, terutama dalam kondisi kekurangan oksigen. Nah, di dalam ini ada 2 tahapan atau ada 2 bagian, yaitu yang pertama dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas denitrificans dan Theobacillus denitrificans. Yang kedua adalah nitrogen kembali ke atmosfer menyempurnakan siklus. Nah, kita masuk topik yang berikutnya adalah interaksi atmosfer dan biosfer. Ada 3 tahapan atau 3 bagian di dalam PPT yang kami paparkan. Yang pertama adalah fotosintesis. Di sini fotosintesis itu tumbuhan menyerap CO2 dari atmosfer untuk menghasilkan oksigen dan energi melalui proses fotosintesis, yaitu sumber utama kehidupan di bumi ini. Yang kedua adalah respirasi. Respirasi ini juga merupakan organisme yang melepaskan CO2 atau karbon dioksida kembali ke atmosfer sebagai hasil dari respirasi. Ini menjaga keseimbangan gas-gas di udara. Dan yang ketiga adalah dampak perubahan iklim.
Di sini dampaknya perubahan pola pertumbuhan tanaman. Baik, materi yang berikut tindakan untuk melestarikan atmosfer dan biosfer. Yang pertama itu mengurangi emisi. Mengurangi emisi ini dapat minimalkan gaya rumah kaca dengan pengelolaan industri dan transportasi yang ramah lingkungan. Yang kedua itu ada energi terbarukan. Nah, energi ini dapat mendorong penggunaan sumber energi bersih seperti matahari dan angin untuk menggantikan bahan bakar fosil. Yang ketiga ada pelestarian hutan. Nah, pelestarian hutan ini menjaga hutan dan lahan gambut sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbon dan menopang keanekaragaman hayati. Yang terakhir ada daur ulang. Nah, daur ulang ini mengurangi sampah melalui pengelolaan limbah yang baik serta mengurangi penggunaan plastik sekali dipakai. Sebelum kita mengakhiri materi yang sudah kami paparkan, di sini kami dapat menyimpulkan materi atmosfer dan biosfer. Nah, atmosfer dan biosfer merupakan dua sistem yang saling terkait dan sangat krusial dalam mendukung kehidupan di bumi. Keseimbangan keduanya memungkinkan terjadinya siklus alami yang sehat yang menyehatkan planet dan organisme. Namun, aktivitas manusia telah memberikan tekanan besar terutama dalam perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan nyata dalam melestarikan dan mengelola sumber daya alam secara bijak dengan kelestarian lingkungan dan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi yang mendatang. Sekian presentasi kami.